Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita BTC Otomotif. Kali ini gua kedatangan pasien lampu depan ras nih 2012. Ini habis numbur tiang listrik. Dia bilang lampu dia pecah depannya. Kita cariin dapat kanibalnya. Jadi ini punya kita nih, sebelah kanan juga dudukannya patah dua, sementara yang punya customer ini dudukannya utuh nih. Jadi tadi dia request rumahannya pakai yang lama, sementara mika sama reflektornya pakai punya kita ya. Oke, sekalian gua ngebagiin gimana caranya bongkar pasang yang benar ya, supaya hasilnya bagus nanti. Karena kan ini udah pernah bongkaran nih. Nah, ini udah pernah bongkaran nih. Ini kalau asal-asalan begini hasilnya dia ya, tuh kan kurang enak lihatnya. Ini udah pernah dibongkar nih. Nah, sementara ini punya customernya kan masih bagus tuh, masih rapi banget ya. Memang tidak pernah dibongkar ini. Jadi gimana caranya nanti kita bongkar, tetap hasilnya akan seperti ini ya, kita usahakan ya. Ikuti terus videonya. Ini langsung gue eksekusi aja biar nggak lama-lama. Bang, tolong pegangin bang. Langsung kita bongkar bang. Sini bang, deketin kamera bang. Oke, langkah awal di pinggir sini, ini ada bautnya nih. Kita cari dulu ya, ada berapa bautnya. Ada berapa bautnya? Oh ini, 1, 2, 2 ya bautnya ya. Sama ini ya, ada 3 ya bautnya ya. Itu masih ada garapan taruhnya juga ya bang ya? Iya. Di depan tuh lagi nunggu juga tuh guys, taruhnya ada. Alhamdulillah ini, pecahan lagi lumayan banyak. Bapaknya nih, ini tumpan sana. Bautnya sudah kebuka. Langsung kita panasin aja ya. Kemarin kan sempet gua bagiin gimana caranya bongkar pasang lampu. Sekarang gua pertajam lagi supaya kalian makin mengerti ya. Gua udah pernah bilang sama kalian, gua biasa pakai ini. Kalau kalian nggak punya alat ini, kita bisa pakai gas portable. Kalau alat ini kan lumayan agak mahal ini harganya. Biasa gua bongkar dari depan loh, dari sini maksudnya ya, dari sini. Ini kalau di mobil posisinya ada di dekat ram. Kalau yang ini di sudut fender, di sudut pipi sebelah kanan. Ini ya, yang bagian sini ya. Kenapa gua buka dari sini? Karena kalau dari sebelah sini, dari sisi dekat fender ini nanti hasilnya nggak bagus dia. Hasilnya udah gua jamin pasti nggak bagus. Jadi yang rekomen dari sini bukanya ya. Oke, sekarang langsung kita eksekusi. Langkah pertama bautnya kita buka, dan langkah kedua langsung kita panaskan. Kuncinya di sini. Ini kan kenok nih ya. Nah, ini rumahan, ini mika. Yang kita panasin awal tuh kancingannya dulu ya. Kancingannya kita panasin, terus kita megarin sedikit aja, asal posisi mika sama rumahan ini misah gitu loh, renggang.
posisi kancingannya renggang. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Bagian atas ada berapa biji nih? Begitupun bagian bawah ada berapa biji nih ya. Ini kita panaskan dulu ininya. Nah, setelah nanti ininya megar, baru kita bisa congkel dari sini. Ya. Ya, sekarang kita praktek aja. Ini kita manasinnya pakai piling ya, kawan-kawan. Piling kita bermain juga, soalnya kalau nggak kita piling kita nggak bermain, ini bisa kepanasan, bisa meleleh ya. Mika sama rumahannya bisa meleleh ini. Ini panas banget soalnya ya. Perhatiin baik-baik ya kawan-kawan. Ini cara gua bongkar loh ini. Nah, nanti untuk kawan-kawan bongkarnya seperti apa terserah, senyamannya. Yang penting kan untuk triknya seperti ini. Ini gua jamin hasilnya lumayan bagus nih. Nah, kelihatan ya. Jadi mana sih? Ini kan rumahnya nih ya. Ini mikanya. Dan ini centilnya di sini, di tengah-tengah sini centilnya nih. Nah, yang gua maksud biar misah itu dipisahin loh, rumah sama mikanya dipisahin. Sudah dipisahin, nanti kita enak tinggal nyongkel dari pinggir sini. Nyongkel kita dorong ke depan ya. Kita dorong keluar. Ini congkel dulu dikit. Nah, supaya dia megar. Oke. Ya. Itu contoh yang pertama ya. Ini gua megarin. Nah, bisa dilihat ya. Coba lihat lagi dikit lagi bang. Nah, ini dimegarin. Terus ya, setiap kancingan dimegarin. Begitu seterusnya. Setelah megar, baru nanti kita panasin keliling. Karena dalam ini kan ada lem sealer. Lem sealer itu sifatnya kalau kita panaskan dia memuai, meleleh ya. Seperti gulali lah gitu ya. Kalau panas dia meleleh. Ini mika udah kebongkar semua. Ini posisi tadi yang pecah. Jadi reflektor ini akan kita pindahin ke sini. Lalu mikanya kita pasang lagi ke sini. Karena ini rumahnya bagus ya. Yang tadi rumahnya bagus. Bang, tolong pegangin bentar, Bang. Oke. Di sini ada 2 baut ya, guys. Lihatin, Bang. Mana 1? Ada 2 baut, 1, 2. Nah, ini kita buka dulu. Kita bongkar. Baut lagi di sini 1. Bautnya, ada baut terbang. Bautnya sudah tidak ada, belum dipasang bautnya. Ini penyebabnya nih. Ini hati-hati nih guys. Ini ada boklamnya di sini. Kalau kita paksa ini bisa pecah boklamnya kan. Lumayan nih boklamnya 5.000-an kan. Mana tang? Mana tang itu bang? Tang. Oh ini tang. Mudah sekali bukan bongkarnya kalau sudah terlepas. Oke.
Ini penampakan reflektornya. Oke, ini sudah kita pindah. Ini rumahan yang mau kita pakai, dan ini reflektor yang dari sini tadi ya, dari Mika. Mikanya pakai punya kita, reflektornya punya kita, tapi rumahannya punya customer itu sendiri ya. Dan ini kondisi Mika yang barusan yang tadi kita bongkar yang patah itu ya. Ini Mikanya tuh pada pecah-pecah tuh, lihat. Nah, ini reflektornya. Oke, langkah selanjutnya ini yang paling penting ya, karena supaya Mika ini rapat dengan rumahan. Nih, kita perhatiin baik-baik. Aduh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ini guys. Gimana cara biar kelihatan ini ya? Nah, ini centilannya biar rapat ke sini nih. Nah, biar rapat ke sini ya. Jadi sebelum dipasang, ini kita panasin dulu, terus kita dorong ke dalam. Setelah itu beres, baru kita panasin keliling. Nah, ini sealer nih. Ini sealernya. Nah, kalau kita bukanya dari sini, berarti kita masangnya dari sini. Kebalikannya. Coba Bang, pegang sebentar Bang. Ini contohnya, seumpama ini anggaplah sudah kita panaskan. Sesudah kita panaskan, kita masang dari belakang dulu ya, posisi begini. Jadi begitu pojok sini sudah masuk, kita turunin dulu. Ini kita pasin dulu masuk ya bagian sini. Nah, soalnya kalau yang belakangnya sudah terkunci, ini posisi mangap begini guys, ini nggak bakal bisa masuk nih ya. Catat nih, ini nggak bakal bisa masuk. Karena ini numbur loh, ini numbur di sini dia nanti. Ini nggak bakal bisa masuk, kecuali memang kita bongkar lagi, kita angkat lagi. Ini pastiin juga ya, ini udah centil ini udah maju ke dalam. Jadi nanti kita nggak capek lagi untuk ngerapetinnya, dia ntar rapat sendiri. Nah, siapin kanebo, mana kanebo nih? Oke, ini kanebonya. Begitu caranya sampai yang lain juga seperti ini ya, lurus gini ya. Oke, proses pemasangan langsung kita kerjain aja daripada lama-lama. Ini ditunggu ownernya ini. Sebelum pemasangan kita panaskan keliling dulu. Mulai dari rumahan. Setelah rumahannya beres, kemudian Mika juga perlu kita panaskan ya. Karena di sini tertinggal sealer. Jadi yang di Mikanya sealernya muai, begitupun yang di rumahannya muai ya. Manapnya pelan-pelan gini ya Bang ya. Oke, yang tadi gue bilang setelah rumahnya dipanaskan, sekarang lagi kita panaskan. Dan pastiin sebelum pemanasan dalaman kondisi dalaman Mika ini udah harus bersih ya. Sama reflektornya pun harus bersih. Jadi kita pastiin gak ada kotoran yang nempel-nempel. Ini aja Bang ya. Masih ditambahin lagi, dipanaskan lagi sebentar. Kita perhatikan, nah waktu pemasangan posisi dari belakang ya, ataupun dari bagian fender. Setelah belakangnya sudah masuk, pastiin bagian ujung deket ram ini masuk juga ya. Nah,
Ini dia. Karena kalau di sini nggak masuk, nanti ini bakal kita bongkar lagi nih. Ini berhubung sudah masuk, belakangnya pun sudah masuk. Setelah itu proses selanjutnya, ini kan renggang nih, ini renggang, ini juga belum masuk. Ini kita butuh yang namanya tang press karena kita biar ngepres di sini sekalian manjer ya, atau sekalian ngemal. Itulah lebih kurang proses step by stepnya, mulai dari cara pembongkaran hingga pemasangan. Kita press. Mungkin itu aja video dari gua. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan channel ini dirasa bermanfaat buat kalian, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan update terbaru dari kita. Oke guys, salam otomotif.